Halo, apa kabar kawan-kawanku semuanya? Semoga kali ini tetap sehat dan selalu bersemangat. Ketemu kembali dengan saya Mbah Gabus Channel yang akan memberikan contoh atau tips bagaimana cara mudah memotong styrofoam yang menghasilkan pemotongan rapi dan bagus. Dan kali ini kawan-kawan saya akan memotong styrofoam yang tebalnya 2 cm. Jadi cukup tebal. Nah, sebelum kita memulai pemotongan, terlebih dahulu kita membuat pola gambar atau sketsanya. Pembuatan sketsanya cukup dengan pensil. Nah, untuk pembuatan sketsa atau pola gambar ini mungkin kawan-kawan kadang-kadang merasa kesulitan ya, bagaimana cara membuatnya. Nah, ini kawan-kawan bisa mengambil gambar-gambar dari internet atau gambar-gambar yang sudah ada. Dalam pembuatan pola gambar ini kawan-kawan bisa menggambar bentuk-bentuk yang lain, karena semata-mata pembuatan pola gambar atau sketsa ini adalah memudahkan kita untuk memotong styrofoam. Jadi video ini ditekankan pada cara memotong styrofoam yang mudah. Berikutnya kita persiapkan pemotongan. Pemotongan kali ini saya menggunakan alat pemanas yaitu solder. Mungkin kawan-kawan melihat ujungnya ya, jarumnya, mata soldernya. Kenapa kok kecil sekali? Nah, mata solder ini saya ganti yang asli ya, saya ganti dengan mata solder buatan. Coba kita lihat dulu ya pemotongannya. Nah, pemotongannya memang sangat lancar dan mudah. Kita ambil, nah itu hasilnya kawan-kawan. 2 cm styrofoam ini dipotong dengan mata solder yang saya buat. Ini ternyata menghasilkan pemotongan yang bagus. Baiklah kawan-kawan, sambil melihat video ini yaitu cara pemotongan styrofoam, sedikit saya berikan gambaran atau cara pergantian mata solder. Dari mata solder atau jarum solder bawaan itu terbuat dari baja, saya ganti dengan kawat tembaga. Bagaimana pembuatannya? Baiklah, saya berikan gambaran sedikit ya, bahwa untuk mengganti mata solder yang asli dari baja yang diganti dengan kawat tembaga ini caranya mudah sekali. Yaitu pertama-tama beli atau carilah kawat tembaga yang kira-kira ukurannya sebesar sapu lidi. Setelah kita mendapatkan bahannya, baru kita bentuk. Kita bentuk seperti jarum mata solder ya. Pertama kita ukur dulu. Kalau memang styrofoam yang akan kita potong itu 2 cm, maka bagian yang untuk memotong ini 3 cm. Kemudian bagian bawahnya yang nanti akan dimasukkan ke lubang solder ini kita lipat atau kita tekuk. Jadi kira-kira kalau kita memotong styrofoam yang tebalnya 2 cm, maka butuh kawat tembaga ini kisaran 5 cm sampai 6 cm. Jadi kita lipat bagian bawahnya, kemudian sisanya yang bagian atas ini kalau memotong 2 cm itu harus 3 cm dan dilebihkan sedikit, karena nanti pada saat pemotongan biar ada sisa bagian bawah. Jadi pemotongannya akan tembus ke bawah dan hasilnya akan menjadi rapi. Mohon maaf kawan-kawan, saya ulangi lagi ya. Jadi kalau kita memotong styrofoam yang tebalnya 2 cm, maka kita membutuhkan kawat tembaga panjangnya 6 atau 5 cm. Yang bagian atas ya, yang untuk memotong itu diukur 3 cm.
ya. Selebihnya yang 3 cm ini dilipat atau ditekuk ya. Setelah itu bagian bawah ini dimasukkan ke lubang solder. Jadi seperti yang Anda lihat, solder yang saya pakai ini panjangnya mulai lubang solder ke atas itu 3 cm. Dan satu lagi yang lebih juga penting kawan-kawan, ketika kita sudah membuat kawat tembaga yang dibentuk menjadi jarum mata solder, maka bagian ujungnya ya, bagian ujungnya ini kita runcingkan atau dilancipkan. Tujuannya adalah ketika kita akan memotong dan kondisi solder sudah cukup panas, maka pemotongan pertama ketika jarum dimasukkan ke styrofoam, maka styrofoam ini tidak akan melebar, tidak akan gampang meleleh karena ujungnya diruncingkan. Nah, ini yang menentukan kerapian dari kita memotong styrofoam. Jadi intinya adalah untuk mendapatkan pemotongan yang rapi, yang bagus, yang mudah, maka gunakanlah kawat tembaga sebagai pengganti mata solder. Kemudian kawan-kawan mungkin bertanya, nah untuk mendapatkan kawat tembaga ini di mana? Nah, untuk mendapatkan kawat tembaga, kawan-kawan bisa membeli di toko alat listrik atau di toko bangunan. Bahkan kadang-kadang di pasar loak ya, atau pasar rombengan itu ada kabel-kabel bekas yang besar. Di dalamnya itu ada kawat tembaganya. Nah itu. Jadi jangan khawatir, untuk mendapatkan bahannya sangat mudah dan sangat gampang. Rupanya pemotongan sudah selesai kawan-kawan, bentuknya seperti itu. Jadi saya membuat ilustrasi yaitu gambar jambu beserta bentuk jambunya dan juga hurufnya. Nah, mungkin kawan-kawan setelah melihat video saya ini ada pertanyaan atau kurang jelas, silahkan berkomentar di kolom komentar channel saya. Dan tentunya dalam pembuatan video ini mungkin kurang sempurna atau tutur bahasa saya juga agak bulet ya. Saya mohon maaf, itu semua karena keterbatasan. Nah, sampai berjumpa kembali, semoga ini bermanfaat. Untuk menjalin keakraban kita, silakan kawan-kawan jangan lupa tekan like, komen, dan subscribe Mbah Gabus Channel. Semoga dengan melihat video ini kawan-kawan bisa yaitu membuat kreativitas yang lebih mudah ya, baik itu membuat huruf, membuat bentuk gambar-gambar yang lain. Jadi intinya di video ini adalah saya memberikan contoh ya. Saya memberikan contoh dengan menggunakan bahan yang sederhana menghasilkan pemotongan yang rapi dan bagus. Demikian, semoga bermanfaat, jaga kesehatan, dan selalu bersemangat. Terima kasih, salam kreativitas.